Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdatri Pradana dengan NPM 247822091 dari kelas 3C. Dalam video kali ini saya akan membahas serta mempraktekkan Lab Session 11 mengenai Ansible. Ansible ya, basic dari Ansible. Jadi jika kalian tahu ya, Ansible ini adalah tools automation engine, ya bisa kita artikan alat untuk proses otomasi suatu sistem lah. Nah, biasanya ini digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan, lalu melakukan provisioning, lalu melakukan orkestrasi workflow, dan yang terakhir ini melakukan audit dan compliance. Nah, di sini kita mungkin akan gunakannya itu untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan. Nah, Ansible ini nantinya saat melakukan konfigurasi perangkat jaringan, pastinya dia akan melewati ini ya, SSH untuk mengakses perangkat-perangkat jaringannya. Nah, habis itu kedudukan dari Ansible ini itu apa ya? Di atas Python script ya, karena Ansible sendiri itu lebih memprioritaskan hasil akhirnya daripada prosesnya. Jadi kalau kalian tahu ya, misalnya kalau kita menggunakan script Python yang sudah kita buat di praktikum-praktikum sebelumnya dengan NetMiko, Paramiko, dan Napalm, itu kan lebih apa ya, lebih kompleks di bagian kode pemrogramannya atau di scriptnya. Di situ ada proses-proses logik mengenai programnya. Tapi di Ansible di sini dia tidak perlu menulis logika programnya ataupun hal-hal loop gitu yang ada di Python script biasanya. Dia jadi apa ya? Lebih menggambarkan state akhir yang diinginkan. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa langsung ke uh, exercise-nya atau bagian praktiknya. Jadi di sini kita akan diminta untuk menginstal Ansible ya. Nah, di sini mungkin saya nggak akan melakukan hal yang sama ya, karena saya sudah melakukannya terkait instalasi Ansible di sini. Tapi di sini, kalau kalian belum menginstal Ansible ya diharapkan menginstal terlebih dahulu. Nah, ini kurang lebih formatnya seperti ini. Jadi selain menginstal Ansible, ada beberapa apa ya, library tambahan lah yang perlu diinstal untuk mendukung si tools Ansible ini. Nah, jika sudah kalian menginstal, kita lanjut ke tahap 2 mengenai file inventory. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun file inventory, yang dimana di sini ketentuannya sesuaikan file inventory yang digunakan pada Ansible. Ya, intinya apa ya? Sesuaikan dengan data kredensial di perangkat jaringan yang kita punya. Nah, inventory itu seperti inilah kurang lebih formatnya. Jadi inventory ini dalam bentuk file YAML. Jadi isinya itu harus dimulai dari group all dan berisi tag host atau vars atau children. Nah, kurang lebih seperti inilah formatnya. Nah, jadi kita tinggal ganti atau ya sesuaikan dengan apa data-data di perangkat jaringan kita. Nah, pastikan inventory terdapat grup all dan terdapat subgroup untuk router dan switch. Jadi ada dua subgroup ya. Nah, ini ya kalau kalian perhatikan di sini. Setelah children itu ada namanya routers. Nah, ini disebut subgroup. Kalau grupnya kan all. Subgrupnya berarti router ataupun switches. Nah, di sini saya sudah buat ya. Clear. Kita buka nano inventory.yaml. Nah, di sini ya.
Jadi di inventory.yaml yang saya punya di sini sama ya. Ada group all, children, dan subgroup ya switches. Nah, di sini ada penambahan variabel var ya. Jadi saya ini apa namanya? Menginisialisasi data kredensial saya itu hanya sekali di variabel vars-nya. Nah, biasanya data-data kredensial ini kita juga bisa masukkan ke dalam hostnya ini. Contohnya di router ya. Nah, di router saya buat beda sendiri. Bentar, ini contohnya di router ya. Karena di router cuma sendirian ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, data-data kredensial itu kita bisa masukkan langsung ke hostnya. Tapi karena switch di sini jumlahnya banyak, jadi kita mengefisiensi dengan menginisialisasi data kredensial itu hanya sekali. Gitu. Oke, lanjut ke membuat playbook. Jadi playbook di sini itu tugasnya apa ya? Tugasnya itu apa ya? Isi konfigurasi-konfigurasi yang akan kita terapkan nanti ya ke perangkat jaringan yang kita punya. Nah, sebelum kita membuat playbook atau membahas playbook lebih lanjut, di sini kita akan menguji koneksi perangkatnya dengan sebuah perintah yaitu ansible min i inventory.yaml all min m ping. Jadi di sini kita ya uji konektivitasnya dulu. Ansible min i. Nah, di sini min i ini itu adalah inventory ya. Jadi kita mengambil apa ya? Mengambil isi dari inventory.yaml ya, apa ya? Mengindikasi bahwa inventory.yaml ini adalah sebuah inventory yang isinya data-data kredensial tentang perangkat jaringan kita. Gitu. Inventory.yaml ya. Lalu all, oke, kita akan tes konektivitasnya ke grup all. Lalu min m ping. Nah, min m ini apa ya? Modul lah panjangannya. Min m ping. Jadi kita akan melakukan uji konektivitas dengan modul ping ke setiap perangkat jaringan. Kita tes. Oke, lalu kita tunggu beberapa saat ya. Jadi di sini ada muncul output warning, ini kita bisa abaikan terlebih dahulu ya. Nah, oke, kita tunggu sebentar sampai proses uji konektivitasnya selesai. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini ada tambahan warning lagi, ini bisa abaikan dulu ya. Nah, ini ya outputnya cukup cepat ya. Jadi switch 1, switch 2, switch 3, switch 4 tadi di atas ya. Dan switch 5 ini sukses ya untuk kita tes uji konektivitasnya. Sukses. Lalu terakhir tinggal si switch 6 dan router. Nah, berhasil juga ya. Oke, setelah uji konektivitas selesai, berarti kita bisa lanjut ke pembuatan playbooknya atau file yang akan kita isi mengenai konfigurasi-konfigurasi ke perangkat kita nantinya.
bukan konfigurasi ya, ya konfigurasi lah. Nah, di sini format playbook yang akan kita buat adalah tujuannya itu untuk menampilkan version ya di sini. So version dari setiap perangkat yang kita punya. Oh bukan, bukan dari setiap perangkat. Di sini hostnya ada ketentuan dari subgroup switches. Jadi kita nggak memakai group all. Jadi di sini kita memakai subgroup yaitu switches. Jadi hanya switches saja yang akan dijalankan perintah show versionnya. Nah, di sini ada di baris pertama itu ada nama ya. Nah, ini nama deskriptifnya aja untuk playbook yang kita buat. Lalu gather facts no. Nah, di sini gather facts no di sini itu untuk perangkat jaringan itu saat pengumpulan data ya seringkali itu dimatikan untuk mempercepat eksekusi atau apa perangkatnya itu sering dimatikan lah. Nah, karena informasi tersebut umumnya tidak relevan atau sulit dikumpulkan pada server Windows, maka di sini apa ya? Oh, jadi gather facts itu untuk perangkat jaringan saat pengumpulan fakta itu dimatikan untuk mempercepat eksekusi. Tapi di sini uh, dalam simulasi ini mungkin kita lihat secara visualnya dalam keadaan hidup ya. Tapi mungkin di dunia nyata perangkatnya bakal dimatikan dulu itu. Atau gimana? Saya juga kurang paham ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Nah, di sini lanjut ke tasnya. Tasnya di sini ya tahu lah tugas lah untuk menampilkan versionnya dengan perintah yaitu show version. Nah, register di sini itu untuk apa ya? Menyimpan hasilnya ke apa ya? Nanti kan ada output dari konsol ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menampilkan di sini. Oh, enggak. Nah, ini ya. Name tampilkan hasil di konsol. Nah, ini baru dia menampilkan uh, hasil simpanannya yang dibuat dari apa nih variabel register ini dia akan menampilkan di konsol dilanjutkan lah di task berikutnya atau tugas berikutnya seperti itu. Nah kurang lebih kodenya itu sama lah nano apa tadi namanya get version ya nano get version dot yaml. Nah di sini sama lah kurang lebih. Jadi dia akan menampilkan uh, atau melakukan tugas show version ke host switch-nya saja. Nah, oke, kita bisa jalankan dengan perintah yang cukup berbeda saat kita melakukan uji konektivitasnya, yaitu Ansible Playbook ya. Ansible Playbook, karena kita akan menjalankan playbooknya atau tugas-tugas konfigurasinya. min-i inventory.yaml YAML lalu format atau nama playbooknya yaitu get version.yaml. Nah seperti ini ya. Oke seperti biasa ini nggak cukup lama ya harusnya. Nah ini ya ada play jalankan perintah show version di switches. Lalu tasnya itu tampilkan version. Nah ini kita tunggu aja. Mungkin outputnya kurang lebih sama ya. Ada beberapa warning. Ini kita bisa abaikan terlebih dahulu. Nah ini ya ada statusnya. Nah ini seharusnya
ini nih oke nih, itu mengindikasi bahwa Ansible ini berhasil apa ya, berhasil masuk atau berhasil melakukan show version. Nah, saya kurang tahu lebih ya. Berhasil masuk ke apa namanya, perangkat jaringannya, atau dia ini udah berhasil melakukan subversionnya. Tapi di sini mungkin kelihatannya selesai melakukan subversion ya. Makanya di sini langsung dia menampilkan hasilnya di konsol. Oke. Ini berarti dia lanjut ke tugas keduanya ya, untuk menampilkan output yang sudah dia simpan. Oke, kita tunggu sampai dia menampilkan hasil ya. Hmm, 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 hmm. Oke, mana nih? Nggak muncul-muncul ya. Mana nih? Nggak muncul-muncul. Oke, kita tunggu 1 menit lagi coba. Nah, ini ya, udah muncul warningnya. Seharusnya tinggal outputnya yang keluar. Nah, kurang lebih seperti inilah saat dia menampilkan outputnya dari setiap perangkat switch. Panjang ya outputnya. Apalagi ini ada 6 switch. Nah, kurang lebih ini nggak bisa di scroll ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini nggak bisa di scroll sampai atas. Jadi seharusnya sudah bisa lah untuk menampilkan soft versionnya. Nah, tapi di sini nantinya kita akan menyimpannya dalam format JSON ya, yang tentunya nanti kita akan lihat outputnya seperti apa. Seharusnya sama lah, nggak ada bedanya saat kita melakukan soft version di manual lah, secara manual gitu. Nah, langkah 4 di sini kita akan memodifikasi getVersion.yaml ini dengan menambahkan tags untuk informasi interface, hostname, uptime, dan versi iOS. Nah, di sini dan dimintanya itu dari setiap perangkat ya, dari setiap perangkat. Nah, di sini saya sudah buat namanya itu nano apa namanya, get version 2.yaml. Nah, ini ya. Di sini seharusnya dari setiap perangkat ya di sini. Dari setiap perangkat. Nah, di sini kita bisa mengganti beberapa komponen aja. Contohnya di sini hostnya kita bisa ganti all, dan ambil perangkat fix ya di sini ya. Oke, mungkin nama ini bisa kita abaikan lah. Ini hanya deskriptif biasa aja. Yes, ya kita ganti. Nah, ini kalau kalian ingin lihat full scriptnya ada di GitHub ya. Get version 2.yaml di sini. Kita tidak perlu ini ya. Cisco iOS mengambil network fix di file. Oke. Nah, kurang lebih seperti inilah kode dari hasil modifikasi berdasarkan ketentuan pada soal ya. Nah, ini kita tinggal jalankan dengan perintah yang sama ya. Ansible playbook min e inventory get version 2.yaml.
Oke, kita tunggu. Nah, nantinya outputnya itu bakalan kesimpan ke format JSON ya. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Bentar. Oke, kita tinggal tunggu dari setiap tugasnya itu dilaksanakan dengan baik oleh si Ansible ini. Yang pertama dia akan mengambil apa nih? Perintah show version dan ambil langsung facts ya. Ya. Coba kita lihat kodenya. Nah, ini ya. Pertama dia akan menampilkan version. Nah, ini default lah di tahap 3 tadi ya. Lalu tugas ketiga di sini dia apa nih? Menampilkan hasil. Oke, menampilkan hasil. Lalu di sini dia mengambil network facts atau interface dari setiap perangkatnya. Semua ya di sini. Oh, lalu tugas yang terakhir dia akan menyimpan ke file JSON secara terpisah. Oke, kurang lebih seperti itulah tugas-tugas atau tugas-tugas dari playbooknya. Nah, ini kita tunggu sampai prosesnya selesai, yang memakan waktu yang cukup lama. Ya, semoga aja sebentar ya. Hmm, hmm, hmm. Oke. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Nah, ini masih tugas kedua ya nih. Dia menampilkan output di konsol. Oke. Tinggal dua tugas lagi yang belum dilaksanakan ya. Oke, kita tunggu saja. Oke. Tugas ketiga mengambil informasi interface hostname dan lain-lain. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini tugas terakhir ya. Dia akan menyimpan facts ya ke file JSON ya. Oke. Tugas yang terakhir.
Oke, sudah ya. Sudah kesimpan harusnya. Kita tinggal ls. Nah, ini ya, kurang lebih ada ya dari RS1, switch 1 sampai switch 6. Kita tinggal lihat misalnya di sini kita coba cat fix s1 dot json bisa nggak? Oh ya bisa ya. Kalau nggak gini deh, kita pakai nano biar kita bisa melakukan scrolling. Ini kok nggak ada bar scroll di sini. Oh ini ya. Di sini ada informasi dari switch 1. Di sini IPv4 ya, alamat IPv4-nya 192.168.1.2. Atau ada informasi apa lagi nih yang bisa saya pahami lah tentunya. Nah, ini tentunya mengenai apa namanya? Mengenai si switch-nya ya. Nah, inilah apa namanya sih? Nah, ini ada bandwidth ya, bandwidth, description, duplex, IPv4. Lalu apa lagi di sini? Oh, ini dari ini ya, informasi dari setiap interface-nya. Ini saya nggak lihat tadi. Nah, ini ya, informasi dari Ethernet 00. Dia apa namanya? Belum ada alamat IPv4-nya. Di sini kita lanjut ke Ethernet 01. Nah, ini kalau kita ke bawah ini malah ini ya, suka ngebug. Nah, ini Ethernet 02, 03, lalu Ethernet 10, 11. Ya, ini informasi mengenai interface-nya lah intinya. Nah, ini ya. Nah, ini kita di mana nih? Ada interface VLAN 10. Nah, ini interface VLAN 10 yang kita tetapin IP address-nya. Mana tadi? Tadi ada ya, muncul ya tadi IP address-nya di VLAN 10. Nah, kurang lebih seperti itulah. Apa output dari setiap interface-nya. Nah, ini ini version Python ya. Nah, kurang lebih seperti itulah output dari JSON-nya. Clear. Ya, benar seperti itu. Oke. Selanjutnya angka 4 selesai. Kita lanjut ke pertanyaan. Jadi bagaimana sih cara Ansible itu terhubung ke perangkat jaringan? Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwasanya Ansible ini mengakses perangkat jaringannya itu tentunya menggunakan SSH, protokol SSH ya. Nah, di sini di materi juga dijelaskan ya, dia menggunakan SSH. Lanjut, apa perbedaan Ansible min-amping dengan Ansible Playbook? Nah, seperti yang sudah kita lakukan tadi, bahwasannya Ansible min-amping itu untuk menguji konektivitas dan berdasarkan inventory yang kita punya atau berdasarkan perangkat-perangkat jaringan yang kita punya lah. Dia akan melakukan uji konektivitasnya saja. Lalu kalau Ansible Playbook di sini dia hanya menjalankan tugas mengenai konfigurasinya. Seperti itu. Lalu soal ketiga, mengapa kita menetapkan Ansible Network OS iOS pada inventory? Nah, di sini variabel di sini itu memberitahu bahwa Ansible itu bahwa host tersebut itu menggunakan Cisco iOS, sehingga Ansible dapat memilih modul yang tepat dan memahami sintaks ataupun konfigurasi perintah pada perangkat tersebut. Lalu yang keempat, mengapa gather facts no? Nah, ini juga sudah disebutkan tadi ya. Nah, ini digunakan untuk menonaktifkan proses pengumpulan facts bawaan Ansible karena perangkat jaringan tidak mendukung modul tersebut. Jadi hal ini mencegah error dan mempercepat eksekusi si playbooknya. Lalu jika inventory salah identasi, apa yang terjadi? Nah, Ansible itu akan gagal memprosesing file tersebut sehingga tidak ada host yang
akan diproses. Jadi kemungkinan bakalan ada ini ya, tidak dapat menjalankan tugasnya lah si Ansible ini pada perangkat jaringan yang dituju, atau bisa di skip lah si Ansible ini. Lalu jelaskan secara singkat mengapa Ansible menggunakan YAML dan bukan Python sebagai bahasa playbooknya. Nah ini ya, karena dari identitas aslinya si Ansible ini lebih fokus pada hasil akhir dan secara inherent itu independen ya. Atau jika kita jalankan secara berulang itu tidak ada hasil perubahan apapun si Ansible ini, sifatnya seperti itu. Lalu sedangkan script Python itu lebih fokus pada langkah-langkah proses dan dia itu sifatnya tidak independen. Nah, selanjutnya apa perbedaan filosofis paling mendasar antara Ansible dan script Python? Oh, perbedaan filosofis ya. Oh ya, seperti yang saya bilang tadi ya, kebalik. Jadi jelaskan secara singkat mengapa Ansible itu menggunakan YAML dan bukan Python ya. Jadi Ansible, kalau kita menggunakan YAML itu dia itu kan sifatnya human readable ya, mudah dibaca untuk manusia. Jadi bersifat deklaratif. Nah, sedangkan Python itu banyak sintaks-sintaks yang sulit dimengerti oleh orang awam. Jadi makanya kita memakai YAML. Nah, kalau perbedaan filosofis ya antara Ansible dan script Python. Nah, baru di sini Ansible itu sifatnya lebih ke hasil akhir, sedangkan script Python itu lebih ke proses-prosesnya. Lalu, mengapa Ansible cocok untuk konfigurasi massa, misalnya 20 perangkat sekaligus? Nah, di sini karena Ansible itu menggunakan arsitektur tanpa agen dan dapat menjalankan task pada 20 perangkat secara paralel. Jadi menjadikannya itu sangat efisien dan dapat untuk konfigurasi dalam skala besar. Lalu apa yang dimaksud dengan automation engine dalam Ansible? Nah, automation engine ya teknik otomasi lah. Yang dimana di sini kalau dalam praktikum ini kan kita otomasi ke perangkat jaringan gitu. Lalu mengapa Ansible dianggap lebih aman untuk update konfigurasi dibanding script Python? Nah, di sini Ansible ini aman karena fitur Ansible yang mengenkripsi data sensitif seperti kredensial dan sifat idempotennya yang mengurangi resiko kesalahan konfigurasi yang tidak disengaja saat menjalankan ulang. Lalu apa bedanya imperatif dan deklaratif dalam otomasi jaringan? Nah, deklaratif itu mendefinisikan apa yang harus ada gitu. Misalnya kayak seorang raja, dia tuh mau sebuah barang bagaimanapun prosesnya, barang itu harus ada gitu. Sedangkan imperatif itu mendefinisikan bagaimana cara mencapai tujuannya. Jadi dia lebih ke apa ya? Ya lebih ke caranya atau prosesnya untuk mencapai atau mendapatkan barang tersebut atau objektif tersebut lah. Ya, jadi dia lebih ke prosesnya, sedangkan deklaratif itu lebih ke hasilnya. Lalu mengapa Ansible itu menggunakan konsep inventory? Jadi inventory di sini digunakan untuk memisahkan data seperti host dan variabel dari logika playbook. Jadi ini memungkinkan playbook yang sama digunakan kembali di berbagai lingkungan tanpa memodifikasi kodenya, dan juga ini juga bisa mengamankan data kredensial kita. Jadi data-data kredensial tersebut kita tidak perlu masukkan ke proses playbooknya, playbooknya. Jadi dia terpisah sehingga data kita tidak dapat diketahui orang lain, dan script playbook yang kita bisa share ke orang lain gitu.
Baik, mungkin itu saja mengenai penjelasan Ansible pada lab 11 ini. Bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.